Bener gak? Aku sudah bilang, matikan Kaguranya. Tapi wise choice nggak ketika mereka lebih memilih untuk nge-ban KJ daripada Kaguranya? Enggak sama sekali. Ini KJ-nya bisa di counter banyak Bude. KJ-nya bisa ditendang sama Cho, KJ-nya bisa di-burst sama Lunox, ya kan? Dan KJ juga susah nempel aja untuk susah, ada masuk ke belakang, ya? bener. Dia Pasti susah buat mati. tangkap si Granger. Makanya aku bilang, pasti mati di combo. Tapi kalau mereka ngelepas Kaguranya, wah. Ini sakit sih Kaguranya nanti. Sakit. Apalagi kalau sampai kena one-one. Oke, Akai. Masih di Shadow Pick. Akai sih. Pasti ya. Wah, berat. Ingat di late game, YSS, Yusin Sin. Dengan adanya punya dia nanti possibility-nya tuh ada 3 item core-nya. BOD, Endless, DHS. Wah, bocor. Bocor pasti. Dijamin dari siapa namanya, Baxianya ngomong. Oke, dan last pick untuk Siren Esports. Last pick-nya, gold laner-nya. Ke arah gold laner ya. Iya, gold laner-nya Azir. Azir. Saya nggak bawa komputer saya lagi ya? hari ini. Komputer saya kemarin dia nge-cache-nya. Coba Oke. bisa lihat ya. Azir. Siapa yang bakal coba pakai? Masih ada Khalid kalau mau. Oh, bentar. Ada Dengan kayak gini. Ah, ya Busa. ada Bensitar enggak sih? Oh, kali. Khalid ya. Oh, tukeran Bart. Hayabusa. 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 Enggak mau Khalid? Hayabusa. Oh, Ranger baik. Mas. Hayabusa. Hari ini kerosakan apa sih Oji? Masa, harus dapat support system. Cakep. Harus dapat support system, emang udah doang yang mau. Ya. Wah. Beda ya. Teman-teman saya lagi berbunga-bunga. Oji. Oh, Winstreak 9 soalnya. Ah iya. Winstreak 9, Iya, jadi iya, semangat. iya, iya. Oke, game yang kedua nih. Akan ada win streak atau dipatahin? Kemungkinan besar bisa dipatahin. Gua Karena Kenapa? draft pick-nya victim kuat banget, jujur. setuju. Betul. Strong. Tapi kalau victimnya terlalu agresif, hero-hero dari Siren ini malah yang bisa balikin keadaan. Oke, Bowo setuju dengan draft victim yang strong. Gua setuju karena mereka punya one-one juga nanti buat insurance di late game ya, sedangkan dibandingkan dengan Siren sendiri ya memang mereka punya insurance tapi cuma satu. Yang lainnya bakal bisa ngejar kalau masuk ke late game. Jadi mungkin ke arah late game-nya gue pegang victim. Akan seperti apa di sini di grand final game yang kedua dari Best of 3 series. Tentunya kalian masih ditemani oleh Ochi. Best of 5 ya ampun. Best of 5 budiku sayang. Kan aku belum selesai ngomong 3 tambah 2. Oh, jadi 5? Iya. Opung makanya. Best of 3 plus 2 series. Jadi Best of 5 series teman-teman. Lihat dia dari tim Siren dan juga victim. Setelah kemenangan pertama sudah didapatkan oleh tim Siren. Oh my god, walaupun Omawa sekarang menggunakan skillnya Hilda, namanya combat ritual. Oh. Dia sedang meritual dulu, tapi Jay menuju ke arah Purple Buff. Dan Bude, di match sebelumnya, di match yang pertama, Jay terpressure seperti ini, persis banget. Dan dia bahkan dapat first blood dari Jay-nya. Karena memaksakan keadaan dan seperti yang udah aku bilang, jangan sampai lagi dan lagi dipaksa. Karena Omawa is coming, Flicker telah digunakan. Sinting first blood didapatkan, Jay memilih untuk mundur dan kali ini dia lebih wise. Dia memilih untuk mundur sedikit, tapi dia tetap memaksakan ke arah Purple. Ya yang penting nggak kehilangan dirinya sendiri. Dia sabar aja untuk mengamankan Purple Buff terlebih dahulu dan victim lebih meronggalkan lagi aktivitas early game mereka. Mereka kehilangan first blood-nya, Onmawe menjadi korban. Padahal Flicker udah digunakan tapi tidak sanggup. Di sisi lain ini Invis dan juga Sinting diudak-udak. Sinting lari ke tempat yang salah karena ada Rhea. Dan rupanya Sinting sampai komit dengan adanya Flicker. Masalahnya Rhea-nya jemput Bude. Rhea-nya jemput si Iya. Invis dan bahkan cutting minion Kabur. dilakukan oleh Rhea. Ditabrakkan begitu saja. Gak ada Flicker lagi. Invis masih punya ejector. Dibuka. Prefighter. Dan lihat damage terlalu besar. Rhea mengamuk dan bahkan gold di arah bottom lane. Turretnya udah dirampok sama Rhea di menit yang pertama. Itu sama mau serem banget dihabisin sih. juga sih sama ininya. Iya, udah cepet banget langsung masuk ke area depan dari Jektor yang udah dikeluarin. Invis Flicker masih bisa menyelamatkan diri. Rhea juga datang sebagai penyelamat. Backup yang sangat cepat tapi Sinting langsung mau coba untuk mengejar, tidak bisa terlalu jauh. Invis pun selamat. Nih. Speechless save the day. Lihat langsung dari ke arah belakang. Yang berarti sudah keluarkan ternyata execute. Berhasil mendapatkan 1 poin di foul play. Tapi dari tim victim juga walaupun mereka kehilangan cukup banyak, yaitu Sinting di arah bawah, Baymax juga hilang, tapi mereka ingin mengejar ketertinggalan mereka dengan mendapatkan turtle
yang pertama. Kirain mereka alergi seafood, ternyata tidak ya. Berasa semangat Turtle terlebih dahulu, tapi ternyata Speechless kali ini lebih diunggulkan harusnya daripada seorang Jay. Speechless sudah level 5, sedangkan Jay masih level 4. Tapi Edan loh, maksudnya awal kayak gini Siren dengan 3 poin killnya, udah ngepet ini gold shield juga, networknya udah beda 2000-an. Beda 2000. Temponya Siren yang gue suka. Mereka mainin tempo yang selalu cepat. Dimulai dari game yang pertama. Plus Wen ketemu dengan Hayabusa. Di lane itu udah sakit banget. Udah susah banget untuk Wen. Karena satu menang. gold turret di top dan lane-nya habis. Habis semuanya. Itu bahaya lebih banget. untung dibandingkan satu Turtle. Betul. Mainnya juga cepet banget, Brilliant Sopor juga dikeluarkan insist begitu sekarang, tapi Speechless dengan baiknya mengamankan poin kill untuk yang pertama. Yes, bener banget. Dengan Dead Sonata di depan muka, depan congor dari seorang Jawa yang sudah menghilangkan begitu saja. Speechless harus mendapatkan satu buah purple-nya terlebih dahulu sebelum dia menuju ke arah top lane. Dan J mengkati minion bahkan Sinting terzoning. Perbedaan satu level atas seorang Rhea ini nggak baik banget untuk seorang Baxia Bri Monster. Ditungguin gak tuh sama Rhea? Terus-terusan sih Sintingnya. Di-press habis-habisan, satu turret di bottom lane gak akan bisa di-defense. Dan Siren menghancurkan satu pertahanan dari tim victim. Mencoba melakukan hal yang sama, mirroring apa yang dilakukan oleh mereka. Tapi dengan baiknya Aether. Wow, nice juke. Tapi dengan ini berarti kayak victim ingin melakukan hal yang sama juga. Tapi ternyata lihat dengan adanya satu wedar kening membuat seorang siapa Fels tumbang di depan sana. Ngeri sih, ini ngeri banget. Victim gagal buat ngedapetin satu turret di area top lane. Mereka kehilangan satu membernya. Siren nggak bisa di mirroring. Bahkan BMX Secret Maut. Ingin Overton belum keluarkan Keluar masih cooldown. Aegis sudah keluar, on my way is coming. Ada duel terakhir dikeluarkan Rhea, tapi lihat Prime Fighters-nya dipegang di saat yang tepat. Dan sayang sekali memasangkan ke arah belakang. On my way membaying time. Ini satu kerugian karena lihat di mid lane-nya. Dua player dari tim Victim Esports sudah siap untuk mendapatkan turret di area mid lane-nya. Ya, tapi kayaknya nggak akan bisa karena masih ada Cold Shield. Dan teman-teman dari Siren langsung merespon itu dengan sangat cepat. Tapi sayangnya purple buff dicolong. Jay kehilangan purple buff-nya. Mau tuker, dia mau tuker harusnya sama Turtle. Dia tuker sama Turtle, dia dapetin lagi purple buff dari seorang Speechless. Ini bakal menjadi sebuah keuntungan untuk Siren. Tapi kalau misalnya dari Siren Jay nggak dapetin purple dan nggak dapetin Turtle tadi, dia bakal kerugian. Lihat, ya kan? Langsung di standby kan? Langsung set Gila up. sih. Dan harusnya udah ada Kagura datang. Nah, seperti yang udah aku bilang. Temponya cepet banget. Temponya cepet, dan lihat Brave Fighters-nya. Flicker ke arah belakang. Menyelamatkan diri dari seorang On My Way dan Rhea. Kali ini memberikan luar biasa permainannya. Langsung jatuh ke arah seorang Fels. Nggak ada squad shield lagi. Ted, one battle situation. Melawan seorang Sinting. Dan berhasil ditumbangkan dengan satu buah piring tetangga dari seorang Sinting. Meanwhile, Ezra dapetin 1 poin. Fels di arah bottom lane. Udah, ini bukan permainan yang baik banget untuk victim. Di menit yang kelima, mereka terseok-seok. Mereka harus bangkit kembali karena ingat, BMX gak dikasih farming di arah top lane. Ya, Siren tahu betul keunggulan mereka. Mereka bisa memenangkan early game-nya dengan hero-hero yang sudah memiliki damage dari awal. Hayabusa bisa ngacak-ngacak, ada Kagura juga. Lalu victim mereka butuh waktu untuk Speechless dan juga BMX. Tapi dari top lane, turret hilang. Speechless-nya bebas, hati-hatian mau Skratul Maut. Ada BMX di sana, untung 1000 untung Invis gak objektif gaming. Betul, tapi kalau lihat dari Siren-nya, top turret-nya sudah hilang sekarang. Iya, hilang semua, tier satunya hilang. Dan tier keduanya udah satu yang hilang, tersisa di area mid lane dan bottom lane. Semakin luas map dari Siren Esports. Oke, dan bahkan Sinting di arah bottom lane cuma bisa menabrak seorang Aether. Dia juga udah gak bisa menahan semua damage yang diterima. Lihat Aether, Skratul Maut, God Shadow-nya digeser sedikit terlebih dahulu. Jay is coming, tapi Jay kayaknya gak mau terlalu terburu-buru. Dia kehilangan purple buff dan sepertinya dia mau coba untuk zoning ke arah top lane. Setup untuk Turtle, silakan Opung. Yes, dan kalau kita lihat ini ada duel 1v1 antara Ten dan juga Sinting yang berhasil dimenangkan oleh Baxia. Tapi itu tidak merubah keadaan, karena untuk dari segi support sistemnya sama-sama bisa ditumbangkan. Satu terus satu, Lunox-nya juga tumbang. Dan lihat lagi serangan yang dibangun oleh Siren, tempo permainan yang sangat-sangat cepat sekali. Tapi ternyata dibalikkan dengan kristal dulu, bantas Speechless-nya. 1 untuk 1 yang harus dikeluarkan. Tapi kali ini Sinting Skratul Maut gagal didapatkan shadow kill. Dan bahkan ada satu cross mounting yang tidak terlalu efektif beri Monster.
Yes. Hanya satu tukar satu, tapi Siren mereka berhasil untuk mencolong purple buff-nya lagi. Pressure yang tak henti-hentinya mereka lakukan. Lalu Turtle pun jadi bebas. Ketika mereka udah punya map control seperti ini enak ya. Kemanapun mereka melangkah ya bebas. Tuh lihat tuh langsung 2 outpost. Trauma po, salah lempar tuh. Oke, trauma dilempar. Iya, Tan sama Ezer ya. Langsung beli pot barengan gak sih? Tapi yang aku bilang, tadi 1 untuk 1 kenapa? Karena Crystal dari seorang On My Way, Sepak Yur berhasil dapet J. Tapi di sisi lain sayangnya, seorang Speechless yang overturn. Jadi dia pun gak bisa ngapa-mana, menunggu cuma Dead Sonata doang. Itu yang buat dia sedikit kewalahan di arah belakang sana. Ya, dan untuk Siren, untuk segi Hayabusa, Democha juga udah dapet Hayabusanya. Bisa ngejuk kiri kanan. Purple buff, Buff-nya juga ditambah diambil. lagi Turtle buff. Terus dia pakai execute. Sah. Nah, itu damage-nya kayak gini. Aku sayang sama kamu tapi maaf kita cuma teman. Badung damage. Mountain Shocker juga udah dibuka sehingga posisi dari tim Victim Esports sudah terbaca dari tim Siren. Mereka tinggal pelan-pelan tapi pasti momentum sudah mereka dapatkan. Snowball dari awal yang dimiliki oleh Siren ini yang harus diperhitungkan oleh tim Victim. Gimana caranya mereka bisa mematahkan snowball dari tim Siren? Benar, dan jangan sampai Victim bisa dapetin temponya dengan nge-drag game ini terlalu lama. Karena mereka punya one-one, mereka masih punya crossbow of tank pastinya. Oke. Dan juga ada Granger juga. Semuanya kayak strong gitu kan untuk para late. Tapi ternyata Kalau lihat di arah sana Yinga overturn dikeluarkan begitu Cyber Fighter juga Tower City Kill Spree dapatkan. Seorang Invis bakal ditukar tapi Flicker yang salah kali ini. On My Way. Tendangan yang salah. Flickernya benar tapi ternyata tendangan On My Way terlalu terburu-buru. Ke depan ya, Invis jadi selamat, dia juga punya flicker, masih bisa kabur dalam base. Tapi kabar baik untuk tim Victim, untuk Pixels khususnya adalah orange buff-nya berhasil diamankan. Tapi gimana halnya dengan Purple? Ternyata tidak bisa untuk di-secure oleh tim Victim. Siren gak kasih napas, mereka selalu memperhitungkan apa yang bisa mereka dapatkan dari tim Victim. Yes, it's okay Bude, Purple-nya diambil, it's okay karena Granger hanya dependent dengan orange-nya. Mungkin bisa buat fals gitu loh, Iya. maksudnya kayak kan pasti ada keuntungannya kan untuk tim Victim. Tapi mereka pasti harus menukar itu dengan 1 atau 2 orang. Oh, Terlalu iya. kuat impact dari Siren Esports. Mau tidak mau dia relakan tapi Hunter Strike di menit yang ke-9 gak worth it banget. Boleh lihat itemnya sedikit gak Pak Produser? Fals udah COD Lighting Transcend sih, jadi sebenarnya udah punya damage ya dari tim Victim. Penasaran aja apa item sebelum Hunter Strike-nya. Tadi ada Lord by Fruity Souls Roof yang telah di pop up. Yang dimana kita sudah lihat Siren Esports sudah standby dengan 5 playernya. Montek Soccer telah dibuka begitu saja. Dibalaskan keadaan. Atau Bubble Force sudah tidak ada. Belum Ejector dikeluarkan. Pengen lihat sedikit itemnya. Bentar aja nanti setelah ini ya. Dan Lord sudah diamankan oleh Rhea. Dan Rhea memilih untuk mundur terlebih dahulu. Oke. Brute Force. Brute Force. Brute Force Nggak, item. sebelum Brute Force apa? Gak ada lagi? Sepatu. Oh Laptop. memang itu item kedua bener. Berarti memang dianya yang, oh ya oke Iya, thank you. Warrior Boots. Oh dianya yang gak well farm. Yes. Karena harusnya menit 9 dia udah punya Hunter Strike. Dan menuju ke arah Endless. Ternyata Harusnya. belum. Ya, itu endless tuh, mau ke endless. Ya makanya harusnya kayak gitu. Oke, one juga udah jadi sih, ada corrosion. Thank ada you di Pak Hunter Iki. Sword. Thank you so much. Thank you. Kaos kakinya udah di-upgrade ke Warrior Boots. Jadi yes, Win of Nature pastinya untuk item selanjutnya bagi WNW. Tapi apakah mereka bisa menahan keganasan Siren sekarang? Iya, Ya. karena dengan datangnya Lord di area top lane, bawahnya juga di-push, tengahnya di-push, semuanya di-press. Ini 3 lane push dari tim Siren. Inhibitor mungkin bisa hilang 1 sih. Inhibitornya kayaknya lebih hilang di arah mid lane sih dibandingkan arah top sama bawah. Karena lihat duanya udah standby dan mereka udah ngecicil Lordnya. Kali ini Invis mau gak mau harus ngeluarin 1 buah inisiasi. Lihat, inhibitor dicolek dan langsung hilang begitu saja. Meanwhile, masih ada super minion di arah top dan di arah bottom lane bersama dengan mid lane-nya. Bakal coba dipaksakan seperti yang udah aku bilang, kayaknya mereka bakal paksain di arah mid lane-nya. Tapi ternyata clear minion yang cepat dari tim Victim Esports menyelamatkan mereka dari hilangnya inhibitor turret. Ya untungnya mereka bisa nge-clearing minion, semua minionnya hilang. Jadi inhibitornya masih bisa selamat keduanya. Separoh-separoh aja. Di area bawah juga mereka dengan sigap tim Victim nge-clearing, ngusir terlebih dahulu. Walaupun ada Azer yang berusaha suka tenaga untuk melakukan split push di area bawah. Bener banget. Tadi kalau misalnya aku kira ya, kalau midnya di clear-nya nggak berhasil, itu harusnya inhibitornya hilang. Inhibitornya yang harusnya hilang di mid. Soalnya dia udah ngasih semua ke atas, ngasih semua ke bawah, midnya pasti kopong. Tapi ternyata clear minion yang cepat dari tim Victim Esports menyelamatkan 1 buah inhibitor. Yes. Masih bisa bertahan tentunya dari tim Victim. Cuma ini udah deket sekek abis-abisan Way of Dragon lagi hanya untuk mengusir Invis. Kak Azer juga muncul karena belakang sangat sekali on point. Tapi
dari situ. Tennya malah sekarat. Dia berada di tengah-tengah kerumunan tim victim maju ke arah depan. Langsung ada Brave Fighter ke belakang. Satu hit terakhir, diperhentikan pergerakannya. Dan bahkan Mega Kill didapatkan harus bertukar dengan 3 player dari tim Siren Esports. Dan kita bakal salah Sinting. Ini adalah accessory move yang dilakukan oleh tim Siren Esports ketika mereka sedang memegang tempo yang baik banget. Kehilangan 3 player di menit ke-12 itu bukan hal yang baik. Yes, karena kita boleh ingat lagi ada Speechless, ada Baymax yang akan sangat kuat di area late game-nya. Ketika mereka nge-drag game ini lebih lama lagi, jadi kemungkinan untuk comeback dari tim victim itu akan semakin besar. Betul, oke Divine Glaive juga jadi Fels. Bakal sakit banget, tadi kita sudah melihat ada Lightning Punch, ada Clock of Destiny, dan tadi ada Divine Glaive. Belum lagi BMX, Wind of Nature sudah selesai untuk Wen-Wen, jadi arsenal mereka, perlengkapan mereka untuk masuk ke arah dari late game sebenarnya sudah siap dari victim, tinggal bagaimana cara mereka memposisikan diri mereka ketika melakukan team fight. Oke, tapi ingat di sini Rhea dan Invis gak boleh barbar seperti tadi. Mereka untungnya Rhea dapetin Speechless, kalau enggak itu bakal rugi bandar. Dan bisa di strike push minimal dapat inhibitor di arah mid lane-nya. Udah pasti, karena kan cuma hilang 1 Speechless. Sedangkan dari Siren mereka hilang 3. Betul. Dan itu udah pasti menjadi one strike push minimal dapat inhibitor dimanapun arahnya yang minion sedang berjalan. Immortality sekarang dimiliki oleh seorang On My Way, bakal lebih struggle lagi. Dan dari para pemain tim Siren mereka harus jaga seorang Jay. Jay kalau bisa jangan sampai terlihat ke posisinya dan On My Way juga nggak boleh terlihat kalau dia mau pick off seorang Jay. Dan dari Siren mereka masih mempertahankan semua turret mereka di tier yang pertama. Oh dari segi item? Ya dari itemnya juga, item-item damage yang diperlukan oleh victim. Balik lagi mereka udah jadi semuanya, tinggal bagaimana mereka memposisikan dari Siren. Tempo yang cukup cepat. Nah ini menarik sih kalau kita lihat dari item dari Siren Esports karena mereka lebih ke arah burst damage. Tak mungkin untuk Hayabusa itu bakal mengarah ke Malefic Roll. Oh, Malefic Roll ya. Buat yang terakhirnya Wind of Nature juga udah ada buat Yi Sun-shin tapi belum ada item dari segi Athena Shield. Untuk sama meredam Lunox setidaknya masih ada 1 hit yang bisa ditahan juga. Jadi agak berbahaya sih sebenarnya untuk Siren. Ini Lord yang kedua sudah hadir, tim Siren juga udah berkutat, tapi mereka kayak ingin memainkan landingnya terlebih dahulu. Hayabusa di area bawah, Aether nge-push biar nge-distract fokus dari tim victim. Oh dia komit. Lihat tuh, dia komit karena lihat udah datang semua, bahkan Aether pun sudah dipanggil ke arah depan. Tinting sudah ngebuka vision dengan baik, tapi ternyata ketika komitmen ini agak sedikit kurang baik kalau dipaksakan, dia lebih memilih untuk mundur. Tadi itu kalau misalnya nggak di follow up deh, sama Sinting, itu di komit, percaya sama gue? Pancing-pancingan dari tim Siren juga mereka mainnya sangat sabar, tarik ulur dulu, melihat situasi. Kalau di sini ada 5 lawan 5 tentunya bukan pilihan yang baik untuk berperang di area Lord. Nanti kejadian lagi kayak di semifinal sebelumnya. Betul banget, berbahaya sekali. Yang tercuri Lordnya ya ketika dipaksakan ya, di match sebelum ini kan. Yes. Oke. Tapi kalau kita lihat memang dari Siren mereka selalu mengantarkan minionnya untuk lewat sungai terlebih dahulu. Seperti yang sudah aku bilang, mereka bakal komen dan lihat Lord berhasil diamankan oleh seorang Jay. Udah ada pistol dari seorang Aether. Bahkan kali ini On My Way seorang diri tertinggal, gak ada yang cover sama sekali. Ini bencana. Ketika Bapak Lordnya dapat, mereka harus kehilangan 1 orang pada bongkar. Yes. Fokus dari tim victim terpecah ketika ada pergerakan yang sangat mengejutkan dari tim Siren Esports. Di cutting dari area bawahnya, dari area tengahnya. Semuanya diporak-porandakan, victim juga mereka harus memikirkan karena udah tinggal inhibitor ya 3 lane-nya. Betul. Dan dengan bantuan Lord. Lordnya, ya kayaknya top bakal jadi milik untuk Siren sih. Karena untuk top ini tinggal half HP, inhibitornya bakal bisa ditabrak untuk Lordnya. Jadi tinggal defense-nya sekarang. Seluruh inhibitor kali ini terancam hilang bagi victim. Mengerikan sekali di area bawah, udah hilang 1, 2 di area atas kah? Yes, masih tersisa 1 lagi di area tengah, disablek aja langsung hilang. Brave Fighter telah dikeluarkan begitu saja karena belakang sana ada bakal lihat. 2 yang terakhir kalau seorang C, tidak dengan Restless, karena malam Sampai dan juga seorang Spinsul bersama dengan seorang Baymax menahan damage-nya. Siren Esports mendapatkan game yang kedua. Win streak didapatkan oleh Siren Esports di Grand Final Best of 5 Series. Ini membuktikan kalau gameplay dari Siren Esports itu mengerikan walaupun dari draftingannya. Tim victim itu punya hero-hero yang sangat kuat. Tapi ternyata hero dikalahkan oleh gameplay. Ya, gak diberikan kesempatan sih sebenarnya untuk bisa nge-roll sampai dengan kayak masuk ke late.